Pernyataan Yusuf Kala terhadap iman kekristenan, ia mengatakan membunuh orang Islam adalah syahid bagi umat Kristen, menuai kecaman, dan beberapa para pendeta buka suara terkait dengan hal ini bahwa pernyataan JK ini adalah merupakan penistaan agama. Apa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Nah, Pak Yusuf Kala, kalau saya mau terapkan hal ini dalam apa yang Anda katakan, itu Anda sedang menista agama Kristen karena Anda tidak sedang merepresentasikan apa yang dipercaya iman Kristen sebagaimana seharusnya. Anda mempelintir itu ya, mengatakan sesuatu yang tidak dipercaya oleh Kristen. Jadi sebetulnya Anda di sini sedang menista agama Kristen. Ini adalah bentuk penistaan agama. Apakah pemerintah diam terhadap apa yang disampaikan oleh Yusuf Kala? Oleh karena itu harapan saya bagi pemerintah agar segera memproses Yusuf Kala terhadap pernyataan demikian. Saya sangat setuju apabila si tuan provokator ini dipolisikan, karena di ajaran kekristenan tidak pernah diajarkan untuk menghabisi nyawa orang. Yesus Kristus tidak pernah mengajari itu. Sama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun, saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Ya, sudah jelas saudara videonya ya. Jadi, saya tidak akan menanggapi kalau ada orang Islam berpikir bahwa membunuh orang Kristen itu syahid. Itu urusan mereka, saudara. Saya tidak akan menanggapi itu. Tapi yang saya tanggapi di sini adalah pernyataan yang sangat ngawur dari Bapak Yusuf Kala ini, saudara, mengenai orang Kristen berpikir bahwa kalau membunuh orang Islam itu syahid, mati pun itu syahid katanya. Saya mau menegaskan ya sebagai seorang pendeta Kristen bahwa apa yang dikatakan Yusuf Kala mengenai Kristen ini bukan ajaran Kristen. Tidak ada satupun orang Kristen yang percaya, yang mempunyai keyakinan bahwa membunuh orang Islam itu adalah syahid. Justru orang Kristen yang membunuh orang Islam itu adalah pendosa. Itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Dan itu sangat-sangat dilarang di dalam ajaran Kristen. Jadi ketika mantan wakil presiden Yusuf Kala ini mengatakan bagi orang Kristen pun ya sama dengan Islam katanya. Kalau membunuh orang Islam itu adalah syahid, ini adalah omong kosong besar. Pak Yusuf Kala, tidak ada ajaran Kristen yang semacam itu. Apa yang Anda katakan dalam video tadi, itu adalah sesuatu omong kosong besar. Orang Kristen diajarkan oleh Tuhan Yesus supaya apa? Mengasihi musuh, mendoakan musuh, ya, mendoakan bagi mereka yang menganiaya, ya, mengampuni musuh. Itu ajaran Kristen, ajaran yang mengedepankan kasih, pengampunan, bukan membunuh orang lain. Tidak ada dalam Kristen itu ajaran membunuh orang lain. Jadi apa yang dikatakan Pak Yusuf Kala ini, saudara, betul-betul satu hal yang sangat konyol dan sangat ngawur yang tidak merepresentasikan ajaran Kristen. Yang kedua, saya mau berkata bahwa seandainya ini dibalik ya, yang berkata, yang merepresentasikan secara salah agama itu adalah orang Kristen, merepresentasikan secara salah ajaran Islam, sudah pasti dituduh menista agama Islam. Nah, Pak Yusuf Kala, kalau saya mau terapkan hal ini dalam apa yang Anda katakan, itu Anda sedang menista agama Kristen karena Anda tidak sedang merepresentasikan apa yang dipercaya iman Kristen sebagaimana seharusnya. Anda mempelintir itu ya, mengatakan sesuatu yang tidak dipercaya oleh Kristen. Jadi sebetulnya Anda di sini sedang menista agama Kristen. Seandainya orang Kristen yang melakukan itu, sudah pasti Anda akan ribut. Anda akan berteriak, ini penistaan agama.
Dan sudah pasti orang itu akan digiring ke penjara itu. Tapi beruntung Anda adalah mayoritas di Indonesia, ya. Sepertinya Anda akan aman saja, walaupun menurut saya Anda sudah menista agama Kristen di sini, menista iman Kristen, menista ajaran Kristen, dengan mempelintir itu mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak dipercaya oleh orang Kristen. Inti iman Kristen adalah kasih dan pengampunan. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyatakan kasih dan pengampunannya. Ya, dengan rela mati di atas kayu salib. Kami baru saja memperingati Jumat Agung, baru saja memperingati hari Paskah kebangkitan Kristus. Inti iman Kristen adalah kasih dan pengampunan, Pak Yusuf Kalla. Bukan seperti yang Anda katakan itu. Terakhir, sebagai tanggapan terakhir dari saya, Pak JK, Anda ini sudah berumur, ya, sudah sangat sepuh sekali. Sebaiknya Anda berhenti saja untuk berbicara di depan publik, ya, karena nanti akan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bagi saya itu sangat-sangat tidak sesuai dengan fakta, ya. Pernyataan-pernyataan yang tidak merepresentasikan apa yang orang lain yakini, apa yang orang lain itu percaya, ya, seperti itu. Jadi saya pikir itu tanggapan singkat saya, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak JK ini adalah sesuatu yang sama sekali ngawur dan sama sekali tidak menggambarkan iman Kristen sesungguhnya. Pak JK, Anda istirahat saja lebih bagus. Itu saran saya. Anda sebaiknya istirahat saja. Tidak usah banyak bicara. Dan kelihatannya kalau kita melihat track record masa lalunya, Pak JK ini punya hubungan yang cukup spesial dengan Zakir Naik, ya. Punya hubungan yang cukup spesial dengan Zakir Naik. Saya bahkan pernah membaca di satu media, saudara, bahwa istri Pak JK ini membuat masakan khusus atau memasak secara khusus untuk Zakir Naik. Dan perlu Anda ketahui bahwa Zakir Naik ini adalah orang yang sering menista agama Kristen, sering menyampaikan sesuatu hal yang tidak merepresentasikan ajaran Kristen. Dan hal yang sama seperti yang dilakukan Zakir Naik itu sekarang dilakukan oleh Pak JK. Maka Pak JK istirahat saja lebih bagus. Saya pikir itu tanggapan singkat saya, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Kekristenan tidak ada yang namanya mati syahid, Pak. Ya, yang ada hanyalah kasih, yang ada mengajarkan untuk mengasihi, yang mengajarkan untuk berdoa bagi orang menganiaya. Itu yang ada, bukan mengajarkan untuk membumbung orang lain untuk mempertahankan agamanya. Tidak ada itu, Bapak. Bapak dapat info dari mana? Jangan disama-samain dong agama Kristen dengan agama Bapak. Oh, makin lama makin aneh. Menurut kalian, apakah benar Pak JK ini berkata seperti yang di video itu? Kalau benar, ini sangat berbahaya, ya kan? Karena ajaran Kristen tidak seperti itu. Kristen pengikut Kristus. Ajaran yang diikuti pun ajaran Yesus Kristus. Contohnya seperti yang Yesus ajarkan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus juga mengajarkan seperti ini. Jangankan membunuh. Jika seseorang membenci orang lain atau membenci saudaranya, maka seseorang itu sudah layak dihukum. Bahkan seorang Paulus, ya Pak JK, yang mana Paulus ini sering difitnah Donditan, Zuma dan kawan-kawan, Paulus tidak pernah mengajarkan mati syahid seperti itu. Luar biasa Bapak Yusuf Kalla. Beliau punya kemampuan untuk mengarang bebas. Di mana beliau menyampaikan bahwa Islam dan Kristen itu, agama Islam dan Kristen itu ajarannya sama. Beda, Pak. Nggak sama, beda. Karena di dalam Kristen itu, Protestan maupun Katolik, Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk tidak boleh membunuh. Baik itu atas nama agama, tidak boleh. Jangankan membunuh, membenci sesama saja tidak boleh. Musuh kami pun Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk mengampuni, bahkan kami berdoa untuk memberkati. Beda dengan agama Islam, Pak. Masa baju Bapak kasih untuk kami orang Kristen? Itu bukan baju kami, Pak. Ya, dan saya percaya bahwa Bapak pada waktu sekolah itu pasti dapat nilai 100 khusus untuk mata pelajaran mengarang bebas. Shalom masih relevan membahas
kumis tipis, kumis beracun. Modus operandi JK adalah membela Nabi Arab yang mengajarkan jihad, yang dikira omongan di hadapan Civitas Akademika UGM itu dianggap angin lalu. Jadi dia bicara semaunya tanpa dasar. Pada zaman internet Pak Kalla, dia bukan sekedar keseleo, tetapi apa yang diucapkan itu harus dipertanggungjawabkan sebagai pemimpin negara, karena dia sangat rasis yang tidak pantas diucapkan oleh seorang wakil presiden yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai suku dan bahasa. Ini zaman internet Pak Kalla. Maka bukan yang masuk ke mulutmu yang menajiskan, tapi yang keluar dari mulutmu yang berasal dari hatimu. Yang mengharamkan itu bukan makan-makan yang Anda anggap haram itu di dalam Kristen. Apa yang masuk ke mulutmu dengan nyembelih pakai nama Tuhan, bismillah, halal. Tetapi kata-katamu itulah yang mendatangkan kerusuhan, yang akan merusak zaman Pak Kalla. Mari kita dengarkan dulu ucapan dia ketika diwawancarai oleh Andi Noya. Sekitar tahun 1967-68 ketika Anda jadi ketua HMI Makassar, ya, 67 Anda memimpin pembakaran gereja, biara, vihara, dan rumah-rumah ibadah non-muslim, ya, sebagai ketua HMI Makassar. Ini muncul di permukaan. Yang munculkan itu ada Ormando. Kasih gambaran sedikit kepada penonton yang mungkin tidak mengikuti peristiwa ini. Jadi hari itu apa yang terjadi? Bakar gereja. Tapi tidak banyak gereja, bukan banyak. Kira-kira ada 11 gereja itu yang dibakar. Itu banyak, itu 11. Iya, tapi tidak dibakar begitu. Dia lempar batu, macam-macam. Dirusak, bukan dibakar. Dirusak. Bagi orang yang tidak percaya cerita Anda ini, bagaimana Anda bisa membuktikan? Bagaimana membuktikan lagi di 20 tahun yang lalu? Tapi yang membuktikan saya tidak apa-apa. Setelah saya jelaskan, tanya gubernur. Yang salah bukan saya. Kenapa tidak terima itu hari? Sekitar tahun 19... Emosi dia. Dan menganggap 11 gereja itu sedikit. Lalu dia mengecilkan makna apa yang telah dia lakukan itu. Lalu ditanya, bagaimana membuktikan? Bagaimana membuktikan? 50 tahun yang lalu. Ini manusia licik. Nadanya meninggi. Wah, itu nada pewawancaranya sudah diancam. Terancam nyawanya kalau dengar nada seorang seperti Yusuf Kalla yang menguasai dan memiliki banyak harta kekayaan dan anak buah yang kapanpun bisa diperintah oleh dia. Orang ini harus diproses hukum karena telah menistakan ajaran Kristen dengan mengajarkan jihad dalam agama Kristen, padahal dia tidak pernah mengerti sama sekali ajaran Tuhan, tidak pernah belajar Alkitab, tidak mau mendengar khutbah pendeta, didatangi penginjil sekalipun dia usir. Sejak dia kuliah pernah memimpin teman-teman membakar gereja di Makassar. Dia yang mendukung jihad Poso,
dia pula yang pura-pura juru damai di Malinau, yang juga tak jelas apa maksud dia mengundang Taliban, menghadirkan Zakir Naik yang sudah kena HIV, datang ke Indonesia menyambut cucu Nabi yang overstay di Arab Saudi besar-besaran. Ini namanya iblis menyambut setan dari tanah suci, mendukung Gubernur Abu Nawas Pilkada DKI. Belum puas memenjarakan Ahok. Orang macam begini harus dibawa ke penjara, manusia kayak begini nih. Ya, rasis sama Cina, sama Jawa dan suku lain. Provokatif ekonomi yang buruk. Dia naik-naikan bahwa Prabowo itu ekonominya bobrok. Kenapa kamu waktu di SBY tidak memperbaiki ekonomi itu? Waktu zaman Jokowi juga kamu jadi wakil presiden. Kenapa? Perusahaan yang kamu pimpin itu ambruk semuanya. Tetapi dia ini punya orang-orang penting di BI yang memakai uang-uang yang nganggur di BI untuk kejahatan dia. Luar biasa dia ini, saudara. Provokasi ekonomi buruk. Kau sudah petang, siapkan diri biar tidak disiksa dalam kubur. Atau sudah siapkan obat kuat untuk tandingan ranjang dengan Nabi. Indonesia kebobolan 2 periode memilih wakil presiden kumis beracun ini menjadi pemimpin. JK itu penghasut, provokator. Kenapa tidak cek background dulu? Kenapa SK CK bisa dikeluarkan oleh Polsek? Dia pernah berkali-kali memimpin perusakan rumah ibadah agama lain yang selama ini sambung menyambung. Narasi tangkap JK dan penjarakan dia ini harus diucapkan, saudara-saudara. Jangan hanya menerima tokoh macam begini berucap semaunya. Saya bukan dendam karena saya nggak kembali ke Indonesia karena saya akan terancam ditahan. Sebagai tokoh masyarakat dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di meja hijau. Seperti saya, MKC, Apolius Darmawan, dan orang-orang yang dituduh penistaan agama. Sampai Pendeta Gilbert datang ke JK agar tidak menjadi target massa FPI. Dan benar Gilbert nggak sampai ditangkap. JK itu buah pikirannya sudah tidak berguna lagi bagi bangsa Indonesia. Makanya dia cari panggung akhir blunder sendiri. Maka dengan ucapan itu dia sudah cukup bukti untuk dihadapkan ke pengadilan sebagai tersangka kriminal. Sudah cukup banyak dosanya melanggar pasal 165A tentang penistaan agama. Sudah sangat memenuhi pasal gali lubang terperangkap sendiri. Siapa yang menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa yang menggelindingkan batu-batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Tapi begitu banyak ulama melanggar pasal penistaan agama, seperti Habib Rizik mengatakan kalau Tuhan lahir, siapa bidannya, sambil tertawa, dan semua pendengar somat, paling jahat lagi mulutnya, dia bilang disalib ada jin kafir. Sudah cukup semuanya, saudara-saudara. Kalau sekedar untuk Dedi Syaputra yang sekarang ditangkap, entah kemana lagi nasibnya itu, saudara. Begitu jahatnya. Disalib ada jin kafir kemana? Somat itu sudah
4 laporan ke polisi, tapi nih polisi Indonesia Bareskrim tidak menangkapnya. Itulah ketidakadilan yang saya lihat dari polisi ini. Hanya mau menangkap minoritas. Sama seperti yang dilakukan oleh si JK ini. Saya baru laporan 3 sudah tersangkakan. Itu sebabnya saya lebih baik menghujat dari luar negeri daripada kembali ke Indonesia. 3 tim polisi datang jemput saya, tapi saya tidak akan pulang ke Indonesia. Pasal penistaan ini sengaja dirancang khusus untuk menangkap minoritas. Hapuskan SKB 2 Menteri itu Pak Prabowo. Kalau memang Pak Prabowo itu peduli dengan kehidupan dan kebahagiaan masyarakat di Indonesia. Ini pasal sering disebut pasal karet. Yahya Waloni hanya dihukum 5 bulan ketuk palu langsung bebas. Tapi MKC 10 tahun. Bagaimana ini hukum di Indonesia? Kerangka pelaksanaan hukumnya. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Yesus berkata pula kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki di ayat yang lain. Kami diajarkan untuk tunduk patuh dengan pemimpin, dengan pendeta kami dan orang-orang yang kudus. Tetapi mengenai kehidupan yang bertoleransi sangat dijunjung tinggi oleh kami. Bapak bilang bahwa di dalam Kristen itu ada jihad. Punya otak nggak ngomong? 1 Korintus 5 ayat 7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus Yesus. 1 Korintus 5 ayat 8, karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. 1 Korintus 5 ayat 9-11, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kafir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, dan penyembah berhala, pemabuk, pemfitnah, atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama dengan kamu. Begitu indahnya ajaran kami. Lalu Bapak menuduh bahwa orang Kristen ada ajaran jihad. Kamu JK, ya, dia sudah marah habis sama saya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apalagi sekarang dia bukan lagi pejabat, tetapi dia akan merasakan akibatnya. Kalau dia, anak-anaknya akan terlantar semua, saudara, dan akan ambruk ekonominya dia. Ya, walau apapun harta kekayaanmu tidak akan mampu menjaga kamu. Ya, kita saksikan bersama di mana reaksi dan juga komentar para netizen dan juga para pendeta terkait dengan tuduhan Yusuf Kala terhadap iman kekristenan. Yusuf Kala menyatakan bahwa
antara Islam dan Kristen sama-sama berpikir kalau membunuh orang lain itu adalah syahid, kata Yusuf Kala. Nah teman-teman, Yusuf Kala memulai satu pertanyaan bahwa mengapa konflik itu tidak ada henti-hentinya, karena Islam dan Kristen memiliki pemikiran yang sama kalau membunuh orang lain adalah syahid. Nah teman-teman, pernyataan Pak Yusuf Kala ini terhadap iman kekristenan bahwa membunuh Islam adalah syahid itu sebuah pernyataan yang tidak dibenarkan di dalam kekristenan. Pernyataan ini sangat berbahaya bagi antar umat beragama dan terhadap orang-orang kekristenan. Ini sebuah fitnahan dan juga penistaan agama yang dilontarkan oleh Pak Yusuf Kala terhadap iman kekristenan. Sebab tidak pernah Alkitab mengajarkan kalau membunuh orang lain atau menghabisi nyawa orang lain itu syahid. Tidak ada dasarnya sama sekali. Yang ada itu di Alkitab adalah martir. Martir itu adalah bersaksi. Nah, apabila orang itu mengalami dihabisi nyawanya oleh karena bersaksi menyaksikan Yesus Kristus, bukan menghabisi nyawa orang lain, bukan. Dan pernyataan JK ini sangat-sangat berbahaya, sangat-sangat membuat gaduh terhadap iman kekristenan dan juga kepada masyarakat. Dan kiranya segera akan dilakukan atau diproses secara hukum pernyataan beliau ini. Karena apa? Sudah lompat pagar. Ya, sudah berani menjelaskan iman agama lain sementara ia tidak paham iman kekristenan. Padahal orang ini tidak pernah baca Alkitab, ya. Ia tidak pernah baca Alkitab, tapi berlaku dia menyamarkan dengan ajarannya bahwa orang Kristen itu mengajarkan menghabisi nyawa orang lain. Saudara, hanya Alkitab mengatakan bahwa dalam Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Alkitab mencatat berdoa dan mengasihi musuh. Ya, Lukas 6 ayat 27, tetapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuh dan berbuat baik kepada semua orang yang membenci kamu. Berbuat baik kepada orang yang membenci kita, bukan menghabisi nyawanya. Ya, jadi di dalam Amsal pasal 25 ayat 21 sampai 22, apabila musuhmu lapar, berilah ia makan. Apabila ia haus, berilah ia minum. Sebab dengan berbuat demikian, engkau menumpukan bara api di kepalanya. Saudara, ini sangat-sangat membahayakan. Jadi oleh sebab itu, segera untuk dilakukan investigasi dan juga dilaporkan orang ini karena membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, saudara. Ya, haleluya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku, para pencinta ilham bagi dan para pengikut Kristus yang setia, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama mendengar cuplikan video tadi? Itu tadi ada Pak Saifrin Ibrahim dan Bapak Pendeta Morawali berbicara, bersuara Bapak Ibu mengenai statement Bapak Yusuf Kala. Nah, bagaimana tanggapan kita Bapak Ibu? Apakah Bapak Yusuf Kala ini akan kena hukum penistaan agama? Kalau kata saya tidak akan Bapak Ibu ya. Tidak akan. Tapi kalau kita berbicara seperti apa yang beliau bicarakan, itu kena hukum penistaan agama. Cepat kita ditangkoi. Cepat kita dijebloskan dalam kerengkeng Bapak Ibu. Seandainya yang berbicara itu adalah orang di luar agama mereka. Kalau agama mereka yang berbicara Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh Habib Rizik mengenai ketika Tuhan Yesus lahir siapa bidannya. Nah, itu bagi mereka itu bisa dikatakan dakwah, bisa dikatakan ya seperti itu Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan oleh Abdul Somad, bahwa di salib itu ada jin setan, ada jin iblis, ya, ada iblis atau ada setan Bapak Ibu, atau ada semacam-macamnya itu. Nah, itu tidak akan kena hukum penistaan agama karena dia lagi berceramah, dia lagi pidato, dia lagi dakwah. Dianggap itu justru menyampaikan kebenaran. Jangankan kena hukum penistaan agama, minta maaf saya tidak. Tapi bila itu dilakukan oleh orang di luar agama mereka, cepat dimasukkan kerengkeng.
Harus minta maaf berkali-kali. Seperti yang dialami beberapa waktu yang lalu oleh Bapak Pendeta Gilbert, Bapak Ibu. Harus cium tangan Pak Yusuf Kalla. Pak Gilbert beberapa waktu yang lalu harus cium tangan Pak Kalla. Nah, kalau tidak apa yang terjadi? Ya mungkin kena penistaan agama, mungkin juga bisa ditangkoi. Ya, banyak hal yang kemungkinan akan terjadi apabila yang berbicara itu, yang mengatakan itu adalah orang di luar agama mereka. Ya, memang Bapak Ibu, kita tidak bisa berbuat banyak di bangsa dan negara ini. Kita hanya bisa berseru kepada Tuhan, kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan, dan kita lihat nantinya Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang akan menghakimi mereka. Yaitu orang-orang yang selama ini selalu mengganggu kita orang Kristen. Baik ibadah, penutupan gereja, pembakaran gereja, atau fitnahan-fitnahan lain terhadap tentang kekristenan Bapak Ibu. Tuhan yang akan berperkara dengan mereka. Mereka yang akan melawan Tuhan nantinya. Tuhan yang menjadi lawan mereka. Tuhan yang akan mereka hadapi. Dan kita lihat kalau sudah turun tangan Tuhan, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. KO langsung Bapak Ibu. Seperti kejadian beberapa waktu yang lalu, kita mendengar di media sosial ya, dibagikan di banyak media sosial, khususnya di TikTok, di Facebook, di Instagram Bapak Ibu, dibagikan di YouTube. Tidak lama setelah geruduk ibadah perayaan Jumat Agung, ya, yang menggeruduk itu langsung KO Bapak Ibu. Hanya beberapa jam kemudian langsung dia tutup usia. Setelah dia tutup ibadah, segel ibadah, ya dia disegel nyawanya, mati Bapak Ibu. Nah, jadi saudaraku dikasihi Tuhan, kita memang tidak bisa berharap banyak sama pemerintah, sama hukum di Indonesia ini. Kita hanya bisa viralkan, biar dunia melihat, berseru, berdoa kepada Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Tuhan kita Tuhan yang maha mendengar Bapak Ibu. Jadi kalau memang Tuhan kita itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kita, untuk apa kita berseru kepada pemerintah supaya ditangkoi ini orang, supaya kena penistaan agama? Biar Tuhan yang turun tangan, biar Tuhan yang menangkoi, biar Tuhan yang menangkap sendiri orang-orang yang berperkara dengan Tuhan, orang-orang yang berperkara yang menghina kekristenan, orang-orang yang menghina dan mengolok-olok Alkitab, orang-orang yang menghina firman Tuhan. Kita hanya cukup melaporkan kepada Tuhan, cukup berseru kepada Tuhan, cukup kita berdoa kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat bagaimana campur tangan Tuhan, bagaimana Tuhan bertindak, bagaimana Tuhan akan berperkara dengan mereka. Ini pasti terjadi Bapak Ibu, karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan kita Tuhan yang maha mendengar. Tuhan kita pasti mendengar doa kita, Tuhan kita pasti mendengar seruan kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita benar-benar tidak bisa berharap banyak. Ini kena penistaan agama, ini harus ditangkap, ini begono, ini begini. Enggak akan. Tidak akan itu Bapak Ibu. Jadi tugas kita adalah memviralkan dan hanya berdoa saudaraku. Ya, berdoa. Jadi orang-orang yang berperkara dengan Tuhan tidak kena di dunia ini, ya dia akan kena di hadapan Tuhan nantinya. Ketika dia berhadapan dengan hakim yang maha adil, tidak bisa lari, tidak bisa mundur, dan tidak bisa maju. Itu diam seperti patung. Apa yang ditanya, itu yang dijawab. Bahkan tidak perlu lagi ditanya-tanyakan, langsung diperlihatkan semua kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan masa di dunia ini. Dipertontonkan, diperlihatkan oleh Tuhan, dibukakan oleh Tuhan semuanya Bapak Ibu di depan hakim yang maha adil. Sudah tidak bisa berbuat apapun lagi. Di situ timbul penyesalan, tetapi sudah terlambat. Minta waktu nanti. Tuhan berikan saya waktu untuk saya datang lagi ke dunia, untuk saya hadir lagi ke dunia, untuk memberitahukan kepada saudara saya, kepada keluarga saya, kepada sanak saudara saya, kepada teman sahabat saya. Tuhan bilang, tidak ada waktu lagi. Karena di sana ada penginjil, di sana ada hamba Tuhan, mereka yang akan mengingatkan. Oh, nanti mereka tidak akan didengar. Mau didengar atau tidak didengar, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar kata Tuhan.
Siapa yang punya hati hendaklah menimbang. Siapa yang punya otak hendaklah berpikir mana ajaran yang benar, mana ajaran yang tidak benar. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang itu tidak mungkin mengeluarkan hukum-hukum yang bertentangan dengan firman-Nya. Tidak akan mungkin ajaran yang keluar dari Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang itu keluar ajaran-ajaran yang jahat. Tidak mungkin. Tempat penampungan yang bersih akan mengeluarkan air yang bersih. Begitu juga sebaliknya, tempat penampungan yang kotor jorok akan keluar air kotor dan air jorok. Kita menerima ajaran dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang pasti ajaran yang penuh dengan kasih, penuh dengan sayang, penuh dengan sabar dan pengampunan. Tetapi bila kita menerima ajaran dari Tuhan yang bukan Tuhan Pengasih dan Penyayang, ya kita akan barbar. Kita akan berbuat sesuka kita, akan melakukan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kemauan kita, bukan sesuai dengan kemauan Tuhan. Mau mencelakai orang lain, mau merugikan orang lain, tidak mau tahu kita. Yang jelas kita lakukan kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita saling mengasihi, saling menolong, saling membantu, saling menghormati satu sama yang lain. Lebih-lebih kami orang Kristen. Kami harus dan wajib memberitakan Injil kepada orang di luar kekristenan. Dan lihat, Injil yang kami beritakan ini, ketika seseorang menerima Injil yang kami beritakan, pasti orang tersebut diubahkan hidupnya, pikirannya diubahkan, tingkah lakunya diubahkan, perkataannya diubahkan, hidupnya diubahkan, hatinya diubahkan. Dan orang-orang yang sudah menerima Injil Kristus, orang tersebut pasti hidupnya berubah total, tidak sama lagi kelakuannya dengan kelakuan orang-orang dunia. Orang-orang yang masih berada di dalam dunia. Sangat berbeda. Maka firman Tuhan mengajarkan ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ada perbedaan. Dari mana kita bisa melihat perbedaan itu? Ya dari tingkah laku orang-orang yang beribadah. Apakah dia beribadah kepada Tuhan yang benar atau dia beribadah kepada Tuhan palsu? Dilihat dari kehidupan sehari-hari. Dilihat dari mulutnya, apa yang dikeluarkan dari mulutnya itu. Dilihat dari tingkah lakunya, bagaimana sikap kehidupan sehari-hari. Ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta jalan bagian dan para pengikut Kristus yang setia, silakan tulis di kolom komentar dan mari kita berikan komentar yang baik, komentar yang positif. Di akhir video, saya tidak bosan-bosan mengajak kita semuanya supaya kita tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Terima kasih Bapak Ibu. Dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat Bapak Ibu semuanya, karena kita bersama dengan Bang JDP akan kembali lagi ke Perlaman Mentawai beberapa hari ke depan. Untuk memfollow up lagi, memfollow up kembali mukalab yang sudah kembali kepada Kristus. Saya sangat berharap doa, dukungan, support Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Masih. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus HaMashiach. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.